Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas didengar? Ya, saya dengar bagus, tapi Dr. Ben tidak Alhamdulillah. kedengaran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih banyak ke Dr. Amelia Rifai atas kesempatannya memoderasi kami di sini. Terima kasih kepada Departemen Ilmu Penyakit Dalam memberikan ruang yang cukup bagi kami untuk berkreasi lah. Kemudian terima kasih juga kepada sponsor kami, Fering. Ya. Saya diberikan tugas untuk ini kalau next pakai ini bisa ya? Oke, saya diberikan tugas untuk update management of ulcerative colitis. Jadi colitis ulceratif sebenarnya salah satu dari IBD, tapi ini akan lebih fokus pada proctitis dan proctosigmoiditis. Ya, ini disclaimer saya. Oke. Kita ketahui bahwa colitis ulceratif itu adalah sebuah inflamasi kronik yang terjadi pada usus besar yang ditandai mulai radang itu mulai dari distal, jadi mulai dari rektum, kemudian terus mengalami ekstensi ke arah proksimal sampai dapat mengenai seluruh usus besar. Ya. Ada abrupt demarcation antara daerah yang mengalami radang dengan daerah yang tidak mengalami radang. Ya. Dan selain radang yang kronik yang berlangsung lama ini, itu juga ditandai oleh adanya periode datang dan pergi, relapse dan remisi. Kalau dia remisi berarti tenang lagi, tapi ada masa di mana dia akan relapse, akan kambuh kembali. Ya. Dan semakin sering dia relapse, makin aktif penyakit tersebut, makin buruk prognosisnya. Oleh karena itu, tugas kita adalah menjaga agar pasien tetap remisi. Ini seperti angkot, datang dan pergi, pulang pergi selalu ya. Nah, mekanismenya multifaktorial sebenarnya. Ya. Faktor lingkungan seperti merokok, ada stres, penggunaan antibiotik yang sembrono, diet, physical activity yang rendah, kemudian pasca appendektomi itu turut berperan di dalamnya. Ini adalah faktor environment. Dan seharusnya faktor ini bisa diubah. Kemudian yang kedua adalah mikrobiom. Jadi mikrobiom ini dapat mengalami perubahan komposisi, disbiosis namanya. Itu akan mereduksi daya proteksi dari bakteri sehat yang ada di dalam saluran cerna kita dan membatasi keluasan daripada E. coli misalnya, ya. Begitu pula dengan virum. Yang lain adalah imunitas tentunya. Disfungsi imunitas seperti apakah hiperreaktivasi atau kegagalan dalam sistem regulasi atau adanya defek pada sel T atau perubahan dari respon B sel kita itu turut berpengaruh di dalamnya, ya. Itu imun dysfunction. Dan yang terakhir adalah genetik. Genetik ini sesuatu yang tidak bisa diubah, ya. Innate immunity-nya, genetiknya bagaimana, adaptive immunity-nya bagaimana, bariernya bagaimana, itu turut berperan. Dan keempat faktor inilah yang saling bahu-membahu yang mengakibatkan terjadinya IBD, inflammatory bowel disease. Ya. Nah, begitu besarnya kasus ini sehingga konsensus itu hampir setiap 2 tahun selalu berubah. Contoh 2018 misalnya itu oleh ACCO ESGAR, ini guideline-nya ada khusus untuk inflamasi bowel disease. 2019 ada 2, Amerika, ACG, bahkan ada modifikasinya. 2020 juga ada dari Asia Pacific Association Gastroenterology, APAG, APES.
Kemudian pada 2021 juga British Society of Gastroenterology juga mengeluarkan update mengenai IBD ini. Ya. Nah, ini kalau kita lihat secara skematik, kita akan membahas yang merah. IBD ada dua, Crohn disease dengan ulcerative colitis. Ya, ulcerative colitis ini yang akan kita bahas, lokasinya, gradingnya, sampai tata laksananya nanti. Ya, untuk lokasinya bisa hanya terbatas pada rektum, nanti kita bahas sampai dapat mengenai seluruh usus besar, pankolitis ya. Tapi kita bakal lebih fokus lagi nanti pada proctitis dengan left-sided. Begitu pula gradingnya, ada yang ringan, sedang, berat. Kita pun hanya akan fokus pada mild to moderate, ya, ringan sampai sedang. Bagaimana klasifikasi dari ulcerative colitis? Ini satu klasifikasi Montreal dan Paris classification, ya. Kalau berdasarkan perjalanannya dari distal ke proximal, extensionnya, Montreal membagi hanya 3, ya. Hanya pada rektum saja disebut ulcerative proctitis, ya. Kemudian apabila sampai pada flexural lienalis atau flexural splenic, itu disebut sebagai left-sided ulcerative colitis. Tapi apabila melewati dari flexura disebut extensive. Paris lebih spesifik membaginya, lebih 4. Dia membagi menjadi ulcerative proctitis, ini hanya pada rektum, kemudian pada left-sided sampai flexura splenic dalam hal ini, sedangkan apabila sampai flexura hepatica, dia menyebutnya ekstensif. Dan apabila seluruh terpapar, maka pankolitis. Ya. Adapun severity-nya, ada clinical remission, mild, moderate, dengan severe. Ya. Ini kalau dari segi severity, Montreal lebih luas. Ya. Jadi masing-masing punya kelebihan kekurangan dalam membaginya. Nah, ini secara skema kita bisa lihat. Apabila hanya mengenai rektum, maka kita menyebutnya sebagai proctitis. Ya. Proctitis. Dan itu angkanya paling besar, sampai 60% pasien. Simptomnya cenderung lebih minimal. Jadi seperti ada rectal bleeding, tenesmus, nyeri pada saat buang air besar atau sebelum buang air besar, urgensi, selalu mau buang air besar atau sering-sering buang air besar, itu pada proctitis. Sedangkan kalau left-sided, jadi kita menggunakan ini Paris, ya Paris. Kalau left-sided hanya sampai di flexura lienalis, ya. Ini biasanya ada diare, kram abdomen itu bisa terjadi, ya itu disebut left-sided. Kalau ekstensif sampai pada flexura hepatica, ya. Sedangkan kalau pankolitis mengenai seluruh kolon dari rektum, descendent, transversum, ascendent sampai dengan cecum. Nah, itu pembagiannya. Nah, grading staging sebenarnya itu kalau di lebih dalam itu kita bagi 3. Grading secara klinis, keluhan gejalanya bagaimana, kemudian secara endoskopik gambarannya seperti apa, dan apabila dilakukan biopsi gambaran histopatologinya seperti apa. Itu berdasarkan ketiga komponen ini, maka ditentukanlah derajat grading dan staging stadium daripada ulcerative colitis tersebut. Nah, paling tidak kita punya clinical scoring, ya. Ini untuk scoring klinisnya ada 4. Simple colitis clinical activity index, ada ditanya bermacam-macam. Kemudian Mayo punya Mayo Clinic ulcerative colitis disease activity index UCDA, ada True Love and Width severity index. Kemudian ada Positis disease activity index. Ini secara klinis dilihat. Apa yang dilihat di sini adalah frekuensi, urgensi, kemudian ada BAB darah. Secara klinis dilihat di sini, termasuk quality of life. Sedangkan secara endoscopic scoring system, ada beberapa yang bergabung. Seperti True Love, di situ ada komponen endoskopinya, di situ juga ada komponen klinisnya. Jadi menggabungkan keduanya. Baron score juga endoskopi saja, tapi yang paling banyak dari berbagai ini yang digunakan adalah UCIS, Ulcerative Colitis Endoscopic Index of Severity, atau UCCIS, Colonoscopy Index of Severity. Jadi yang paling banyak digunakan, jadi mungkin saya jelaskan lebih dalam di hal tersebut. Ini tadi, ada True Love and Width,
Ada endoskopiknya, ada non endoskopiknya, klinikal dalam hal ini. Baron juga ada. Tapi kalau tadi yang saya maksudkan yang betul-betul sudah tervalidasi itu adalah UCE-IS dengan UCC-IS. Ya. Ini untuk pada saat kita endoskopi. Ya. Jadi yang dilihat adalah vascular pattern-nya, pola dari pembuluh darahnya, adanya perdarahan, bleeding, adanya erosi, ataupun adanya ulkus. Begitu pula dengan UCC-IS. Jadi sama, kurang lebih ini hanya ada granularity-nya dengan variability-nya. Jadi granulernya kelihatan, kemudian kerentanannya untuk mudah berdarah. Ya. Dan kedua indeks itu yang digunakan. Ini untuk UCE-IS. Ya. Vascular pattern-nya, kalau pada saat endoskopi kita melihat, karena ini kita gunakan mengapa? Dia sudah tervalidasi. Ya. Sehingga menghindari kemungkinan variasi inter-observer expertise. Ya. Kemudian, meskipun jarang digunakan dan tidak begitu familiar, tapi ini sangat erat kaitannya dengan outcome dari pasien. Dan dikatakan remisi apabila skornya kurang dari 1. Kita lihat skor-skornya. Vascular pattern-nya misalnya kalau dia normal, 0. Ya. Kalau ada patchy obliteration, 1. Kalau obliterated, berarti 2. Ya. Kalau bleeding, tidak ada bleeding, 0. Ada mucosal bleeding, luminal mild bleeding, ataupun moderate to severe bleeding, itu masuk dalam kategori 3. Ya. Kemudian adanya erosi sama ulkus. Kalau tidak ada, 0. Kalau hanya erosi saja, 1. Tapi kalau dia ulcer, apalagi kalau deep ulcer, itu 2 dengan 3. Dan skor-skor ini yang digunakan baik untuk penelitian ataupun untuk klinis. Ya. Ya, kurang lebih sama dengan tadi, vascular pattern sangat penting, bleedingnya dengan erosi dan ulcer. Ya. Nah, kita lihat secara gambar. Ini yang 0, ini yang di atas. Kita lihat pembuluh darahnya masih sangat bagus, kelihatan tampak dengan baik. Dan ini adalah akar-akar tubuh kita, tempat di mana makanan, air diserap, kemudian kalau kita masukkan makanan di mulut kan tanah katakanlah dalam bentuk buah namanya, masuk ke dalam, setelah sampai dalam usus kita diolah sedemikian rupa, nanti kan ada akar-akar tubuh kita. Nah, ini pembuluh darah ini yang akan menyerap, ya baik secara osmosis, difusi, ataupun transport aktif. Apabila ini meradang, maka pembuluh darah ini akan tertutupi oleh inflamasi. Peradangan-peradangan, ya. Peradangan ini bergradasi juga adanya, dan kadang-kadang masih ada kelihatan pembuluh darah, tapi radang-radang ini sudah mulai menghambat penyerapan, ya, sehingga radang-radang ini selain mengakibatkan penyakit juga akan memunculkan gejala klinis. Dan apabila radang ini lebih berat, maka eritem, kemudian vaskulernya menjadi tidak tampak betul, mudah berdarah, rapuh, kemudian terjadi erosi seperti ini. Ini adalah derajat yang lebih lanjut lagi, dan itu ada poinnya. Kalau Mayo Score menggunakan 2, kalau UCE menggunakan 4-6, 4-5-6. Sedangkan kalau sudah terjadi spontaneous bleeding misalnya, ini ada perdarahan-perdarahan, apalagi kalau masif, ini artinya sudah peradangan lebih berat. Ya. Dan ini scoring endoskopi. Oleh karena itu pasien-pasien seperti ini ada waktunya. Kapan kita endoskopi kalau dia seperti ini? Kapan di endoskopi apabila derajatnya hanya pada 1 untuk Mayo Score 1? Ini menjadi patokan kita untuk menilai tingkat keberhasilan tata laksana kita. Saya lebih dalam sedikit mengenai subscore dari Mayo. Ini kalau kita lihat vascular pattern-nya masih sangat bagus. Ya. Meskipun yang di bawah ini sudah mulai tampak menebal, tidak tajam lagi tepinya pembuluh darah. Ini sudah mulai meradang, ya. Ini kalau ini ada radang yang terlokalisir berbatas tegas dengan daerah yang sehat, ini perlu diperhatikan dengan baik. Tapi ini sudah masuk Mayo Score 1, ya. Sudah mulai ada eritem, vaskularisasi mulai tidak tampak di sini, kemudian rapuh, ya, mudah dengan skop misalnya mudah mengalami laserasi. Kalau lebih dalam lagi ini sudah sirkuler, ya, meluas. Bahkan kadang-kadang haustra sudah hilang, ya, eritem, absen vascular pattern, pola vaskuler sudah tidak ada. Ini bagaimana mungkin makanan minuman diserap dengan baik apabila terjadi seperti ini? Bahkan sudah mulai muncul erosi-erosi, ya. Kalau yang di sini sudah lebih dalam, ada ulkus dan mengakibatkan perdarahan-perdarahan spontan. Pasien begini selain kualitas hidup rendah, mudah anemis, membutuhkan tata laksana yang lebih agresif lah. Ini biasanya pada kondisi severe disease.
Sedangkan yang 1 dan 2 ini adalah mild to moderate. Kita lebih fokus banyak ke mild to moderate ya. Karena untuk yang severe ini tata laksananya betul-betul harus lebih agresif. Saya lebih besar lagi memperlihatkan ini vaskular yang baik, normal, pattern-nya. Ini yang sudah mulai erytem, kemudian mulai ada kadang-kadang pus-pus di sekitarnya. Biasanya yang begini rapuh, mudah berdarah, bahkan muncul erosi-erosi. Bahkan yang seperti ini sudah ulkus. Jadi daerah yang muncul-muncul di atas seperti ini adalah mukosa sehat sebenarnya. Tapi di sekitarnya inilah yang mukosa-mukosa yang bermasalah. Sehingga ini ulkus ini adalah hilangnya dari submukosa, mukosa dengan submukosa ya. Dan ini mudah terjadi perdarahan. Oke. Nah, sekarang sejak tahun 2015 itu ada satu guideline yang berbasis evidence base yang menetapkan bahwa kita mesti menata laksanai pasien dengan target yang kita sudah definisikan sebelumnya ya. Jadi kita menata laksanai sampai target, treat to target. Tata laksanai sampai target. Jadi menentukan goalnya kita apa, targetnya kita apa, itu sudah mulai dari 2015 ditetapkan untuk IBD ya. Namanya STRIDE. Selecting Therapeutic Target in Inflammatory Bowel Disease, dan itu sudah ada update-nya pada tahun 2021 ya. Treat to target ini goalnya apa, targetnya apa, sangat penting. Gunanya agar kita bisa mengoptimalkan tata laksana ketika menata laksanai pasien dan dapat melakukan regular monitoring sampai tujuan kita atau target kita tercapai. Dan konsultasi antara dokter pasien sangat penting karena mempengaruhi kualitas hidup. Jadi treat to target ini berguna untuk menghindari komplikasi ataupun disability pada pasien. Ya, konsepnya adalah tetapkan targetnya. Apabila target tata laksana kita sudah tetapkan, maka kita target tersebut dievaluasi dengan marker-marker. Ya, apakah melalui endoskopi marker atau ada marker lain yang seterusnya nanti akan kita bahas sedikit-sedikit. Ya. Nah, tentu saja setiap pasien berbeda-beda satu dengan yang lain. Oleh karena itu harus tailoring treatment. Tiap orang berbeda tata laksananya. Dan kita harus memiliki kemampuan untuk mengeskalasi atau deeskalasi dari tata laksana kita. Menambah dosisnya atau menambah obat lain atau justru mulai mengurangi apabila kita sudah mencapai target-target kita. Nah, kita lihat specific target. Ada namanya clinical target. Ada endoscopical target. Histological target. Kemudian adjunctive biomarker targets. Ada juga novel target ya. Kita lihat satu persatu yang mungkin. Pada clinical yang kita harapkan adalah rectal bleeding-nya sudah berhenti atau berkurang paling tidak 50%. Kemudian kita lakukan monitoring setiap 3 bulan ya. Ini untuk clinical target kita. Kemudian untuk endoscopical targetnya paling tidak yang tadinya ulkus sudah berubah menjadi hanya erosi. Atau erosi menjadi hanya eritem, atau eritem menjadi kemudian benar-benar remisi. Ya. Akumulasi evidensi yang kita lihat di sebelah kanan, tentu saja dengan target-target, optimizing targetnya seperti Mayo score yang menjadi 0, ya. Itu yang kita jadikan patokan. Kemudian histological targetnya ini belum begitu banyak dipakai, ya. Sehingga target ini tidak begitu familiar di baik di center-center besar ataupun kecil. Tapi tetap saja kita mengambil sampel biopsi untuk pasien-pasien untuk memastikan bahwa secara histologis memang dia membaik. Karena belum tentu secara endoskopis bagus, tapi begitu di biopsi ternyata masih banyak neutrofil, masih banyak radang di dalamnya. Kemudian biomarker. Biomarker apa yang sederhana yang bisa kita gunakan itu seperti CRP, ya, melihat LED-nya, laju endap darahnya, artinya radang sudah makin berkurang. Yang kedua fecal calprotectin. Dan ini sudah mulai banyak juga di Makassar juga sudah bisa dilakukan pemeriksaan ini. Jadi tanpa harus endoskopi lagi, secara sering kita bisa mengevaluasi biomarker ini. Kemudian hal yang lain adalah yang bisa secara molekuler kita lakukan, ada beberapa di situ, termasuk melihat aktivitas dari berbagai macam sel T yang berpengaruh di dalamnya. Nah, sehingga target kita yang tersedia saat ini hanya ada 3, clinical target, endoscopy target, dan biomarker target. Tadi sudah saya sampaikan, clinical target, kalau kita mengatakan clinical response, itu artinya berkurang 50%. Apa yang berkurang 50%?
bleedingnya dengan frekuensi BAB-nya. Sedangkan remisi apabila benar-benar sudah tidak ada lagi, bleeding sudah tidak ada, frekuensi sudah kembali normal seperti biasa ya. Kemudian yang lain adalah pain, sudah tidak lagi, kram perut sudah tidak lagi, kemudian sering-sering buang BAB-nya sudah tidak lagi, urgensi tidak lagi. Quality of life-nya membaik, disability-nya tidak ada, cepat lelahnya juga sudah tidak, kemungkinan kekurangan zat besinya, ini mesti dilakukan secara bersamaan ya, memperhatikan karena kalau dia perdarahan mudah terjadi anemis. Kemudian secara endoskopik Mayo score-nya 0 atau UC score-nya kurang dari 1 ya. Tentu saja healing endoskopi ini bersifat long term target. Sedangkan yang clinical ini adalah short term target ya. Adapun yang intermediate target itu adalah biomarker seperti CRP, kita harapkan nilainya di bawah normal 10, 20 untuk 1 jam pertama dan 2 jam kedua. Kemudian fecal calprotectin kurang antara 100 sampai 250. Syukur-syukur kalau dia di bawah 50. Itu adalah intermediate target kita. Nah, ini yang update dari STRIDE-2 ya. Ini 2021. Apabila kita menemukan aktif IBD ya, maka kita terapi berdasarkan risiko. Kita lihat bagaimana responnya, simptomatik responnya. Kemudian setelah itu kita apabila belum berhasil, berarti target kita belum tercapai, maka kita mesti kembali mengevaluasi tata laksana kita. Nah, kemudian apakah dia sudah remisi? Bagaimana CRP-nya? Kalau belum tercapai, berarti target kita, tata laksana kita mesti dievaluasi. Tadi ada 2, apakah dengan menambah dosis atau dengan menambah jenis obat yang lainnya ya. Yang ketiga selain CRP adalah calprotectin ya, dan acceptable range-nya tadi antara 100 sampai 250, meskipun yang normalnya kurang dari 50 ya. Kemudian endoscopic healing ya. Untuk ulcerative colitis tentu saja target terakhir kita adalah histological healing ya. Kemudian guideline berkata apa tentang target itu? Ini British Guidelines itu mengatakan pada tahun 2021 bahwa symptomatic remission, mucosal healing should be the target. Ya, jadi hampir semua guideline sudah memasukkan target ini sebagai statement dalam konsensusnya. Kalau ACG, American College, itu mengatakan bahwa mucosal healing itu harus betul-betul masuk dalam target kita, sehingga kita bisa mencapai remisi dan mencegah hospitalisasi, apalagi pembedahan. Ya. Itu mengenai target. Nah, kurang lebih sama dengan yang tadi, ya, cuman ini lebih dalam. Apabila disease-nya, penyakitnya aktif, dalam artian Mayo score-nya masih tinggi, kemudian frekuensi BAB ada darah, maka kita mesti selain menata laksanai, mengevaluasi penyakitnya, evaluasi risiko progresi, kemudian memilih target terapi dan terapinya apa. Nah, ini setelah itu, kalau dia aktif, maka kita evaluasi setiap 3-6 bulan. Apa yang dievaluasi tadi sudah, clinical-nya terutama, kemudian mucosal healing-nya dengan adjunctive biomarkers. Sedangkan apabila dia remisi, maka kita melakukan evaluasi setiap 6 sampai 12 bulan ya. Dan itu terus menerus karena penyakit ini adalah datang dan pergi, maka ini mesti secara kontinu kita lakukan, continue target surveillance. Mengapa? Dia punya risiko banyak hal, selain penurunan kualitas hidup, keganasan, kanker usus besar juga bisa terjadi ya. Kurang lebih saya kira sama dengan yang di atas tadi, disease assessment, aktif atau tidak, evaluasi 3-6 bulan, kalau remisi 6-12 bulan, kemudian perhatikan yang ini. Apabila belum tercapai target, maka evaluasi tata laksana kita, maksimalkan, optimalkan ya tata laksana kita. Nah, pilihan-pilihan kita untuk tata laksana ada banyak sebenarnya ya. Ini saya cerita tentang algoritma tata laksana. Kalau kita menyebutnya bottom up treatment, berarti kita mulai dari mesalamin atau 5 ASA. 5 ASA, kemudian kalau tidak berhasil baru kemudian ke kortikosteroid. Ya, itu kortikosteroid bisa dalam arti targeted release ataupun systemic kortikosteroid. Kemudian ke atas lagi imunomodulator. Apabila tidak lagi biologic imunomodulator, kemudian apabila tidak lagi JAK inhibitor, dan apabila tidak lagi maka hospitalisasi. Ini bottom up. Meskipun pada beberapa kasus kita top down.
top down. Tentu saja pada keadaan yang berat, ya. Tapi secara prinsip adalah apabila dia mild to moderate, maka kita bottom up. Tapi kalau dia severe, maka kita top down tata laksananya, ya. Nah, ini kira-kira treatment modality kita. Kita tidak usah melihat yang kanan, karena ini adalah pembahasan tersendiri Crohn disease. Kita lebih fokus ke yang sebelah kiri, ulcerative colitis, ya. Kita selalu memulainya dari ASA. ASA itu bisa ada beberapa, sulfasalasin juga bisa, ya. Ada yang dalam bentuk suppositoria, ada yang bentuk enema, ya, tergantung. Jadi kalau misalnya lokasinya proktitis, maka kita menggunakan suppositoria. Apabila dia lebih ke atas lagi, proksimal lagi, maka kita menggunakan enema, dan itu tersedia dalam beberapa bentuk, ya, untuk 5 ASA produk, sulfasalasin, olsalazin, balsalazin, ada banyak, ya. Termasuk di dalamnya di sini ada pentasa 4 gram, ya, yang menjadi sponsor kita hari ini, ya. Kemudian ada topical mesalamin dalam bentuk mesalamin dan steroid, jadi topicalnya ada juga, ya, dalam bentuk suppo dan enema. Kemudian oral steroid, azathioprine, kemudian steroid intravena, infliximab, dan seterusnya. Ya, ini bottom up, karena yang kita bakal lebih fokus adalah MIMO, mild to moderate active, ya, mild to moderate active proctosigmoiditis. Nah, kita lihat untuk yang MIMO ini, mild to moderate, tentu saja yang kita lihat di ketiga-tiganya, kita ngambilnya dari ECCO saja dulu. ECCO 2017 itu mengatakan bahwa apabila menemukan MIMO proktitis, seperti yang sebelah kiri saja, ya, maka kita menggunakan suppositoria, ya, 5 ASA suppositoria sekali sehari, malam hari diberikan suppositoria. Dan apabila tidak berhasil, maka kita bisa mengkombinasinya dengan oral 5 ASA, ya, dan itu katanya lebih efektif, ya. Kemudian kalau left sided kita menggunakan enema. Tadi di sini suppositoria, di sini menggunakan enema. Enemanya lebih dari 1 gram per hari, ya. Dan apabila tidak efektif, maka bisa ditambahkan dengan yang oral, ya. Once daily, 1 kali sehari itu memiliki efektivitas yang sama apabila diberikan 2 kali sehari. Ya, jadi umumnya dianjurkan hanya sekali sehari. Jadi kombinasi antara enema dengan oral. Sedangkan apabila sudah sampai ekstensif, dalam hal ini kolon transversum dapat, kemudian kolon ascendens dapat, kita kombinasi antara enema dengan oral, tentu saja dengan dosis yang lebih besar, ya. Ini menurut British, ya. Mungkin kurang jelas slide-nya, mohon maaf. Kita ngambilnya ke jalur kiri, karena jalur kanan ini severe, langsung ke prednisolon, steroid. Sedangkan kalau dia jalur kiri ini mulai dari MIMO, mild to moderate, itu biasanya kita mulai dari suppositoria. Apabila suppositoria sudah berespon, kita lanjutkan terapinya. Tapi apabila belum, kita tambah oral, tablet, ya, salasin, mesalamin. Apabila sudah berespon, berarti cukup 2. Tapi apabila tidak berespon tuntas, maka baru kita menambahkan steroid lokal. Apabila juga belum komplit, maka ditambahkan dengan sistemik kortikosteroid. Ini pada mild to moderate ulcerative colitis, ya. Ini kurang lebih sama dengan yang tadi, jadi saya lewatkan saja. Ini menurut AGA, American Gastroenterology Amerika, ya. Mild to moderate itu mereka definisikan sebagai apabila BAB-nya 4-6 kali dalam sehari, kemudian ada perdarahan, mild to moderate rectal bleeding, kemudian absence of constitutional symptom, inflamasinya rendah, kemudian tidak ada tanda-tanda inflamasi yang lebih berat. Jadi kurang lebih seperti pada gambar, ya. Apa yang dilakukan kurang lebih sama dengan yang tadi. Direkomendasikan kalau mulai dari rektum yang sebelah kanan ini proktitis, tentu saja mulai dengan penggunaan suppositoria, samalah dengan tadi. Apabila suppo tidak adekuat, maka ditambahkan dengan obat oral. Apabila obat oral tidak adekuat, baru tambah steroid, kemudian sampai methotrexate, ya. Kurang lebih sama dengan proctosigmoiditis, ya. Ini sama dengan yang tadi, saya tidak ulang lagi, saya lewatkan saja. Nah, ECCO 2017 kalau tadi untuk menginduksi remisi, ya. Terus bagaimana apabila sudah terjadi remisi? Kan kita mesti mempertahankan pada remisi, jangan dia relapse kembali, ya.
pada yang di maintenance pada kondisi remisi ini, maka ada statement dari ECCO 2017 mengatakan bahwa 5 ASA itu harus sebagai first line treatment, ya, untuk menjaga agar dia tetap remisi. Tata laksananya bermacam-macam, boleh dengan tetap suppositoria ataupun, tapi dia mengatakan bahwa oral kombinasi dengan supo itu bisa digunakan untuk maintenance. Ya, sedangkan efektif dos untuk oral itu paling tidak menggunakan 2 gram sehari. Jadi kalau sediaan yang ada sekarang 500 berarti 4 tablet. Itu untuk maintenance remisi sebenarnya. Ya. Sedangkan untuk rectal treatmentnya boleh menggunakan 3 gram per pekan. Ya. 3 gram per pekan dibagi dosisnya sesuai dengan kondisi pasien. Nah ini untuk mempertahankan remisi. Sama kurang lebih dari NICE, ini juga menunjukkan bahwa penggunaan aminosalicylate acid oral, kemudian supo, kemudian enema juga digunakan pada yang left-sided, dalam artian baik proctitis, proctosigmoidium maupun left-sided sendiri. Ya. Saya lewatkan, ini ada banyak studi yang memperlihatkan kemanfaatan 5 ASA. Dalam hal ini mesalamin oral, supo, ataupun enema. Ya. Kita lihat pada Romkens misalnya menggunakan oral ataupun topikal, ya, topikal ini supo ataupun enema. Itu tingkat keberhasilannya cukup besar sampai 60% dengan supo, kemudian 50% dengan foam, 46% dengan enema. Ya, jadi ada banyak memang model-model sediaan dari ASA ini sendiri. Sekarang juga sudah ada yang menyiapkan dalam bentuk granul. Ya. Ini penelitian, kita masuk ke beberapa penelitian karena ini terkait dengan penggunaan khusus untuk yang mempertahankan remisi endoskopi, maka pasien itu diharapkan mencapai target dalam waktu 6 pekan. Kemudian ternyata penggunaan mesalazin ini oral ditambah dengan supo atau topikal, apakah itu enema ataupun suppositoria, itu tingkat keberhasilannya sampai 92%. Ya. Begitu pula dengan clinical dan apabila digabung clinical dan endoscopic remission itu bisa sampai 80%. Nah, ini juga rectal mesalamin untuk histologic remission karena sudah ada juga penelitiannya. Ini barangkali bakal digunakan sebagai dasar untuk lebih menguatkan nanti target histologi, menunjukkan bahwa enema itu memberikan tingkat keberhasilan 37%, mungkin karena ini juga langkahnya cukup rendah, sehingga begitu dipakai untuk histologic remission. Untuk suppositoria, angkanya sampai 45%, sedangkan oral 30%. Jadi meskipun secara endoskopik sudah bagus, tapi begitu di biopsi, ternyata masih ada mikrokolitis lah, katakanlah. Kolitis secara mikroskopik, ya, secara histologik. Ini overall remission-nya, cukup besar saya kira. Untuk penggunaan topikal lebih baik, lebih besar dibanding dengan oral sebenarnya. Oleh karena itu untuk mild, moderate, left-sided ataupun proctitis, proctosigmoiditis, maka sebaiknya memang kita memulai dari enema ataupun suppositoria. Ya. Hampir semua data mengatakan demikian. Saya sampai pada konklusi bahwa treat to target harus menjadi pegangan kita. Ya. Jadi targetnya apa? Dan treat kita apa. Nah, sehingga mencegah komplikasi jangka panjang, apakah itu cancer ataupun kolektomi. Karena tidak jarang pada kasus yang berat sampai ususnya harus dipotong. Karena berdarah terus, ulkus terus, erosi terus. Nah itu kadang-kadang mesti dikolektomi pada beberapa kasus. Ya. Dan kita mesti mencegah hal tersebut dengan menetapkan target dan menata laksanai pasien secara benar, agresif, kemudian melakukan follow up secara teratur, ya. Fokus pada terjadinya remisi secara klinis, ya. Kemudian dilanjutkan dengan remisi endoskopi dan seterusnya. Perhatikan baik-baik adjunctive measurement seperti CRP, ini kadang-kadang diabaikan, LED, fecal calprotectin, ya, histopatologi. Kemudian guideline kita ada sangat banyak, Indonesia juga punya, tapi saya lebih banyak membahas di sini, punya Amerika, Eropa, kemudian NICE, British, dan modalitas kita ada banyak. Topical itu sangat baik untuk clinical remisi, terutama pada left-sided, mild to moderate. Ya. Kombinasi dengan oral, itu akan meningkatkan tingkat keberhasilan. Saya kira demikian
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertanyaan mengenai kolitis. Jadi Dokter Lutfi siap-siap ya, Dok. Ini saya gabungkan, Dok. Saya gabungkan mengenai pertanyaan 5 asa. 5 asa itu kan ada banyak macam, Dok. Ada yang sulfasalasin, mesalamin, olsalasin, dan lain-lain. Apa bedanya? Apa benefit dari masing-masing obat tersebut? Mana yang lebih prefer? Kemudian pertanyaan, ada juga yang sediaan sup dan oral. Bedanya apa sih, Dok? Kemudian ada juga pertanyaan, bila 5 asa tidak respon, apakah diganti obatnya, ditambah, atau menambah kortikosteroid, Dok? Ya, kita mulai dari situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sudah on kan? Terdengar? Terdengar saya Dokter Numan? Bagus saya dengar. Kedengaran. Oh ya, oke. Yang pertama, apa bedanya antara mesalamin, sulfasalasin, olsalasin, valsalasid? Ya, sebenarnya zat efektif yang digunakan untuk kolitis itu adalah mesalamin. Adapun seperti sulfasalasin itu butuh proses metabolisme dan ujung-ujung dari metabolismenya itu adalah salah satunya adalah sulfirid dengan mesalamin. Mesalaminnya inilah yang kita gunakan untuk menata. Begitu pula dengan olsalasin dan valsalasid ya. Jadi dia butuh metabolisme untuk sampai pada zat aktifnya. Sedangkan kalau menggunakan mesalamin sudah zat aktifnya. Nah, oleh karena itu yang tersedia dalam bentuk suppositoria yang langsung siap digunakan untuk topikal, apakah itu suppositoria atau enema, itu adalah dalam bentuk mesalamin. Kita tidak bisa menggunakan sulfasalasin karena tidak ada metabolisme yang terjadi pada hati dan seterusnya sehingga bentuk zat aktif. Nah, kita butuh zat aktif memang untuk suppositorianya dan itu adalah mesalamin. Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan yang kedua, apa tadi Tom? Mengenai penggunaan suppositoria, apa bedanya suppositoria oral dengan enema? Tadi enema dengan suppositoria itu adalah topikal dan itu per anal. Sedangkan oral ya per tablet, per oral ya. Dan tentu saja satu kerjanya lebih sistemik dan penggunaannya berbeda. Kalau mulainya dari rektum, kan ini kan barang bergerak, radang yang bergerak dari rektum, bergerak ke sigmoid, bergerak ke kolon descendent, kemudian ke transversum, itu dia extend namanya. Extend. Penyakit ini adalah sangat unik, mulai dari rektum ke atas, berbeda dengan kolon. Nah, oleh karena itu pada fase dini, itu umumnya kita menggunakan guideline semua mengatakan mulailah dengan suppositoria. Suppositoria tidak mempan, baru kemudian menambahkan dengan oral, bukan menggantinya. Ya, bukan mengganti. Enema tetap jalan tapi menambah dengan oral. Dan itu guideline mengatakan bahwa itu jauh lebih efektif dibanding dengan kalau hanya menggunakan salah satunya saja. Dalam artian tadi ada 5 parameter yang bisa kita pakai. Tapi yang dominan hanya 3. Yang pertama adalah clinical response. Clinical response-nya apa? Kram perutnya sudah hilang, kemudian BAB darahnya sudah hilang, BAB lendirnya sudah hilang. Kemudian frekuensinya sudah berkurang, bahkan urgensi sudah tidak lagi. Itu clinical response. Jadi kita betul-betul treat to target. Nah, mulai dari bottom up. Jadi kasih supo dulu, supo tidak mempan, kasih oral. Nah, nanti oral tidak mempan, baru kemudian masih ke kortikosteroid. Steroid pun yang kita pakai gunakan adalah targeted. Ya, dalam hal ini budesonide. Nah, yang tersedia itu untuk suppositoria memang sudah cukup banyak saya kira. Dan salah satu sponsor kita hari ini adalah Pentasa dari Ferring. Ya, saya kira itu. Jadi cost bisa lebih banyak ya Dok ya, nah, kalau ya sebenarnya mix gitu ya Dok ya. Jadi begini, mengapa seperti itu? Karena kita mau menginduksi remisi lebih cepat. Karena begitu masuk ke remisi, maka kita mempertahankan dengan remisi biasanya menggunakan obat oral. Kalau kita menggunakan obat oral untuk menginduksi remisi biasanya lebih panjang. Justru total cost-nya lebih besar.
Dibanding kalau kita menggunakan supo ataupun enema, mungkin harga per bijinya lebih besar, tapi induksi remisinya lebih cepat. Ya. Bedanya enema sama sup, jangkauannya beda nggak, Dok? Ya, kalau sup itu kan kapsul kecil yang isinya dalam bentuk lebih ke jeli. Dan itu kerjanya hanya pada rektum. Syukur-syukur kalau bisa sampai sigmoid. Nah, sedangkan enema dia bisa sampai pada kolon descendant. Jadi kolon descendant. Jadi sangat bagus untuk left-sided colitis. Oke, jadi kembali lagi nanti diagnosa endoskopinya apa sehingga kita bisa pilihkan sup atau enema. Ya, satu target yang saya ceritakan, clinical target. Karena kan tidak semua kita memiliki endoskopi, maka clinical target itu mesti menjadi milik kita semua. Yang kedua adalah adjunctive. Adjunctive apa? LED, tolong perhatikan LED-nya. Perubahan LED dari angka 60 ke 40 ke 30 itu adalah sebuah marker yang sangat baik apabila tidak ada hal-hal lainnya seperti tidak ada anemis, tidak ada penyakit kronik lain. Itu sangat baik dalam menilai atau tidak ada rheumatoid arthritis. Itu sangat baik untuk menilai bahwa respon secara biomarker itu ada pada kasus tersebut, termasuk fecal calprotectin itu. Saya kira itu yang. Oke, ya. Kemudian bila ada kejadian hematokesia kronik menolak kolonoskopi, apakah dokter boleh blind gitu, 5 ASA? Boleh nggak, Dok, blind? Ya, baik, terima kasih banyak. Ulcerative colitis ini biasanya memang terjadi pada usia pertengahan ke atas, 35-40 ke atas ya. Nah, hanya saja pada kasus tersebut kita mesti memperhatikan yang namanya warning sign, alarm simptom. Alarm simptom itu suatu keadaan di mana kita mesti mencari lebih jauh, bukan dari sekedar radang. Bisa dalam artian premaligna, jadi deteksi dini keganasan ataupun pada keganasan. Itu mesti dilakukan. Apa-apa saja alarm sign. Apabila sudah jelas ada gross bleeding, ya, hematokesia, kemudian penurunan berat badan yang drastis, itu mesti endoskopi. Karena endoskopi screening itu penting. Nah, di mana tidak pasien menolak untuk dilakukan kolonoskopi, kemudian tidak ada tanda, maka hal yang lain yang boleh kita gunakan adalah boleh gunakan marker seperti fecal calprotectin. Ya. Mungkin dia tidak mau di kolonoskopi karena ada komorbid, ada penyakit lain, atau ada trauma dan seterusnya. Ada cerita dari pasien lain yang mengatakan sangat sakit itu. Karena memang ada yang kalau under skill ya pasti pasien kesakitan. Oleh karena itu tindakan-tindakan seperti kolonoskopi itu mesti dilakukan oleh orang-orang yang memang terlatih di situ ya, yang fokus ke situ. Bolehkah blind? Ya, kalau tidak ada jalan untuk paling tidak rescue terapi lah, tidak ada akar, tidak ada rotan, akar pun jadi ya. Tapi tolong perhatikan, tidak ada respon dalam 2-3 pekan sampai 6 pekan maksimal, berarti kita mesti melakukan tindakan endoskopi. Ya, saya kira itu. Oke. Pasien colitis ulceratif sering terjadi gangguan nutrisi, Dok. Misalnya pasien sudah dengan intake inadekuat udah lama, Dok. Kemudian hematokesia, BAB lendir dan sebagainya. Apakah kapan kita konsulkan ke gizi? Baik, terima kasih banyak. Ini bagus sekali pertanyaannya. Pada pasien dengan colitis ulceratif, kita lihat dulu kelainannya di mana? Di kolon. Sedangkan pusat absorpsi untuk makanan-makanan primer itu adanya di small bowel. Sehingga hampir kalau nutrisi dalam artian makromolekul seperti glukosa, lipid, itu tidak mengalami gangguan di situ. Karena persoalan di kolon. Nah, apa yang di kolon? Biasanya terkait dengan cairan, elektrolit, beberapa zat-zat yang lain, nutrien, itu terjadinya di kolon. Jadi biasanya seperti zat besi, kekurangan zat besi karena ada perdarahan kronik, itu memungkinkan terjadinya. Jadi suplemen dalam artian beberapa zat-zat nutrien itu bisa mengalami gangguan. Itu bisa, tapi terjadi pada yang moderate to severe, ya, moderate to severe, bahkan lebih severe, lebih punya resiko untuk mengalami gangguan mikronutrien tersebut, ya.
bila mana dikonsulkan pada gizi, ya penting ini mengkonsulkan pada gizi, itu tadi pada kondisi di mana berat badan tidak tercapai, kemudian sudah jelas ada perdarahan persisten yang di mana akibat radang yang moderat ke berat, itu mesti dikonsulkan ke gizi. Ada beberapa lah skala-skala yang biasa kita gunakan di sini. Saya kira itu dokter. Oke, pertanyaan terakhir dok. Jadi kalau misalnya belum bisa kolonoskopi, apakah bisa fecal calprotectin dijadikan patokan untuk diagnosa? Kemudian modalitas di daerah hanya sulfasalasin dan mesalasin, dok. Berapa lama dikasih dan kapan dianjurkan untuk kolonoskopi? Ya, ini lagi. Fecal calprotectin sebenarnya lebih banyak digunakan untuk follow up tata laksana. Tingkat itu tadi target to treat-nya. Targetnya tercapai tidak, itu lebih banyak digunakan untuk calprotectin. Seperti halnya penggunaan LED, ya. Tapi pada kasus di mana tidak ada, maka bolehlah kita menggunakan calprotectin, saya kira. Karena modalitasnya lebih murah, di bawah 1 juta rupiah. Ya, 800-an kalau saya tidak salah di 900. Iya, sementara kolonoskopi di BPJS semua masuk BPJS. Jadi kalau hanya karena persoalan biaya, saya kira tidak bagus menjadi alasan ini calprotectin sebagai alat diagnostik. Ya, diagnostik kita memang menggunakan endoskopi, ya, karena juga sekaligus mengeksklusi. Ada 2 yang terdiagnosis di situ, dan itu adalah gold standar semua. Yang pertama adalah histologi yang karena kita melakukan biopsi, dan yang kedua secara endoskopik tampak dengan kasat mata teknologi. Apalagi sekarang endoskopi sudah memiliki perangkat yang bisa melihat lebih dalam dari sekedar mukosa, ya. Kelihatan submukosanya, strukturnya bagaimana, vaskularisasinya bagaimana. Kemudian bisa juga di zoom. Sekarang sudah ada magnifying endoskopi, belum lagi itu bisa mengidentifikasi bahkan pada kondisi di mana radang itu masih sifatnya mikroskopik. Ada namanya sitoskopi yang biasanya dengan patologi sudah duduk di situ bersama pada saat endoskopi dan kelihatan histopatologinya. Jadi makin bagus sekarang alat endoskopi, sehingga untuk diagnosis memang sebaiknya kita menggunakan modalitas itu. Nah, untuk follow up menggunakan calprotectin. Kita cuma berharap bahwa kalau di Indonesia itu kan gastroenterolog hanya sekitar 200-an orang dan melayani kurang lebih 277 juta penduduk Indonesia. Makin banyak konsultan, makin bagus, makin banyak. Makanya endoskopik dari Internis Plus juga itu terus-menerus digenjot. Dan mudah-mudahan dengan begitu makin layanan itu makin luas. Saya kira itu, Dr. Ana. Oke. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab bersama Dr. Lutfi ini sudah selesai semua ya sesinya ya. Terima kasih kepada PT Ferring atas waktu, tempat, dan sponsornya. Terima kasih kepada Departemen Ilmu Penyakit Dalam yang menjadi wadah kami untuk memperkaya diri. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir secara online. Banyak juga ya, 345 orang. Dan pertanyaan begitu antusias. Terima kasih kepada Dr. Nukman, Dr. Lutfi, dan tim IT yang ada di ruangan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Meli. Ya, Dok.